Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulin Alatunufus dengan NIM 23810700032. Saya berasal dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat yang diampu oleh Ibu Nur Atiko MPD. Jawaban soal nomor 1 adalah pendekatan SETS atau Science, Environment, Technology, Society sangat relevan untuk menguraikan kasus ini, yang melibatkan interaksi antara rencana pembangunan infrastruktur, kekhawatiran masyarakat, dan pertimbangan ilmiah lingkungan. Peran sains dalam konflik ini untuk memahami komposisi sampah, proses dekomposisi, dan mekanisme pergerakan polutan di air dan tanah, dan standar baku mutu lingkungan. Sains menyediakan pengetahuan dasar dan metodologi untuk memahami masalah dan potensi solusi. Lingkungan berperan menjadi objek kekhawatiran utama, yaitu pencemaran air, bau, dampak pada lahan pertanian, dan penerima dampak langsung dari proyek. Lingkungan adalah konteks fisik kimia dan biologi yang terpengaruh dan mempengaruhi proyek peran teknologi, yaitu merujuk pada desain TPA modern, contohnya seperti sistem penampungan lindi atau licet. Sistem penangkapan gas metana lapisan kedap atau linear yang diklaim pemerintah dapat meminimalisir dampak lingkungan. Teknologi adalah alat dan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam konflik ini. Yang terakhir, masyarakat berperan sebagai pihak yang terdampak langsung dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ini mencakup warga yang menolak, pemerintah daerah, petani, dan pengguna layanan pengelolaan sampah. Berikut poin konflik atau sinergi pada setiap hubungan antar komponen. Yang pertama ada sains vs masyarakat. Hubungan antara sains dan masyarakat dalam proyek TPA modern ini ditandai oleh ketegangan yang mendalam, terutama berakar pada ketidakpercayaan data. Seringkali masyarakat cenderung tidak mempercayai data ilmiah, seperti hasil uji hidrologi atau permodelan dispersi bau yang disajikan oleh pemerintah, karena mereka menganggap data tersebut bias atau tidak sesuai dengan pengalaman nyata di lapangan. Ketegangan ini diperparah oleh kesenjangan komunikasi resiko, di mana para ahli sains gagal mengkomunikasikan resiko pencemaran lindi secara jujur dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga memicu penolakan yang didasarkan pada asumsi terburuk. Namun, potensi sinergi dapat dicapai melalui edukasi dan validasi di mana sains digunakan untuk meningkatkan literasi lingkungan masyarakat. Melalui program uji laboratorium bersama, data ilmiah dapat divalidasi dan diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, data sains yang sudah terverifikasi dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti dan memungkinkan terjadinya negosiasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai lokasi desain yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua yaitu teknologi vs lingkungan. Hubungan antara teknologi dan lingkungan dalam pembangunan TPA modern ini memiliki hubungan yang kompleks dan bertentangan, memadukan resiko serius dengan manfaat yang signifikan. Di satu sisi, teknologi modern dirancang untuk menciptakan sinergi positif dalam pembangunan TPA modern. Teknologi digunakan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dengan cara mengumpulkan dan mengolah lindi serta menggunakan lapisan kedap ganda atau geomembran untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, mengubah sampah menjadi biogas atau metana sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfer dan memberikan manfaat ganda bagi lingkungan global. Namun, terdapat dua konflik utama yang menjadi ketegangan. Yang pertama adalah kegagalan teknologi. Meskipun canggih, kegagalan teknologi seperti lapisan geomembran yang robek atau kegagalan pompa lindi adalah resiko nyata yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang permanen. Konflik yang kedua adalah pembangunan TPA ini membutuhkan lahan yang luas, mengorbankan lahan pertanian, dan dapat merusak habitat lokal, yang merupakan kerugian lingkungan yang tak terhindarkan. Yang ketiga yaitu teknologi versus masyarakat. Hubungan antara teknologi dan masyarakat dalam proyek ini mengandung manfaat dan tantangan. Di satu sisi, meskipun teknologi canggih yang ditetapkan menjaminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menghilangkan TPA tradisional yang jorok dan bau, sehingga meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat sekitar. Teknologi ini juga memunculkan dua konflik utama. Konflik pertama yaitu terkait biaya TPA modern ini membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan dan operasionalnya, menyebabkan terjadinya membebani masyarakat jika dana dari pemerintah daerah tidak memadai. Konflik kedua yaitu transfer pengetahuan dan keterampilan teknologi canggih ini mungkin memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat lokal, sehingga membatasi partisipasi tenaga kerja setempat. Namun di sisi lain teknologi ini juga membuka jalan bagi pemanfaatan produk samping yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti menghasilkan pupuk kompos untuk pertanian. Selanjutnya jawaban soal nomor 2, yaitu yang pertama pada aspek pencapaian ranah afektif dalam pembelajaran teknologi tepat guna. Guru A memerintahkan siswa untuk membuat poster tentang biodigester. Pendekatan ini cenderung berhasil memicu minat awal pada aspek visual dan komunikatif teknologi, memungkinkan mengembangkan apresiasi yaitu ranah afektif tingkat 4 yaitu menghargai terhadap konsep biodigester dan kemauan untuk merespon melalui presentasi. Namun keterbatasan utama pendekatan ini adalah kurangnya pengalaman langsung siswa yang menyebabkan pembentukan sikap yang lebih mendalam seperti percaya diri dan menghadapi tantangan dan komitmen
yaitu ranah afektif tingkat 5, yaitu mengorganisasi atau membentuk nilai terhadap solusi praktis menjadi kurang terasa. Sedangkan guru B menggunakan pendekatan untuk mengajak siswa membuat prototipe penyaring air. Proyek ini menawarkan peluang yang lebih banyak untuk mengembangkan ranah afektif. Proyek ini menuntut ketekunan, tanggung jawab, dan kerjasama yang secara aktif melibatkan siswa, karena proyek ini berfokus pada pemecahan masalah nyata, yaitu akses air bersih. Siswa secara aktif terlibat dan membentuk nilai tentang pentingnya solusi lingkungan yang praktis. Proses pengujian yang memungkinkan mengalami kegagalan dan perbaikan, menumbuhkan sikap pantang menyerah dan percaya diri dalam menangani kesulitan teknis. Kekuatan dari pendekatan ini adalah fokus pada pemecahan masalah nyata secara langsung, menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat terhadap subjek, dan menumbuhkan kepuasan atas hasil kerja fungsionalitas yang telah mereka lakukan. Selanjutnya pada aspek pengembangan kreativitas siswa. Pendekatan guru A, kreativitas siswa diarahkan terutama pada kreativitas artistik dan visual. Siswa menggunakan imajinasi mereka untuk berkreasi dalam hal dekorasi, tata letak, dan cara menyajikan informasi secara komunikatif dan menarik. Jenis kreativitas yang dominan di sini adalah elaborasi, yaitu memperindah dan memperjelas ide yang sudah ada dan komunikasi. Tetapi kreativitas tersebut tidak menyentuh aspek penciptaan atau pengujian fungsionalitas solusi teknologi itu sendiri. Sedangkan pendekatan guru B mendorong kreativitas fungsionalitas teknis atau rekayasa kreativitas siswa yang diuji dalam merancang struktur yang benar-benar berfungsi dan memilih serta mengkombinasikan material bekas seperti pasir, kerikil, dan arang untuk mencapai tujuan, yaitu menyaring air. Jenis kreativitas yang muncul adalah originalitas dalam menciptakan desain penyaring yang unik dari sumber daya yang terbatas, dan kefasihan dalam menghasilkan berbagai ide material dan urutan lapisan yang secara langsung memicu inovasi praktis sebagai upaya memecahkan masalah. Dan dengan demikian, guru B mengembangkan kreativitas dalam konteks pemecahan masalah teknis, sedangkan guru A mengembangkan kreativitas dalam konteks penyajian informasi. Menurut saya, pendekatan guru B, yaitu proyek merancang dan membuat prototipe penyaring air sederhana, jauh lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains teknologi masyarakat. Alasan saya karena pada dasarnya pendekatan guru B jauh lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains teknologi dan masyarakat dibandingkan guru A. Alasan utamanya adalah fokus guru B pada teknologi tepat guna dan relevansi masyarakat. Desain teknologi masyarakat menekankan penggunaan ilmu sains dan keterampilan teknis untuk mengatasi masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam kasus guru B, masalah-masalah dasar penyediaan air bersih di atas dengan menerapkan prinsip sains untuk menciptakan alat fungsional dan bermanfaat. Sedangkan guru A hanya berhenti pada tahap deskripsi atau sosialisasi teknologi biodigester, bukan pada penciptaan solusinya. Kreativitas dalam konteks sains teknologi masyarakat harus berupa pemecahan masalah yang efektif, bukan sekadar estetika proyek. Guru B menuntut kreativitas teknis dan inovasi praktis karena siswa harus memecahkan masalah fungsional seperti bagaimana sih cara membuat air kotor menjadi bersih, menggunakan keterbatasan sumber daya yang secara langsung mengimplementasikan siklus teknik dari proses bertanya, kemudian membayangkan, kemudian merencanakan, lalu menciptakan, kemudian memperbaiki. Selanjutnya pada aspek psikomotorik dan pengalaman nyata. Pada guru B, di mana siswa terlibat dalam merakit, menguji, dan melakukan perbaikan, adalah inti dari proses inovasi dan rekayasa yang secara efektif menumbuhkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi, meskipun guru A mengembangkan kreativitas visual, tapi guru B lebih unggul karena secara langsung melibatkan siswa dalam mendesain, berkreasi, menguji, dan memperbaiki untuk menghasilkan solusi fungsional terhadap masalah nyata yang merupakan inti dari sains teknologi dan masyarakat. Jawaban soal nomor 3. Indikator awal adalah siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Kelebihan dari indikator ini, yaitu indikator ini langsung mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam, khususnya air, dan memperkenalkan konsep teknologi tepat guna yang relevan dengan ranah teknologi dan society. Kelemahan indikator ini, yaitu indikator ini menggunakan kata kerja operasional, yaitu menyebutkan, yang termasuk ke dalam tingkat kognitif rendah, yaitu C1. Yang berarti hanya menguji memori dan tidak mendorong pemikiran tingkat tinggi atau HOTS. Indikator ini juga hanya berpusat pada teknologi, tidak ada tuntutan langsung untuk mengaitkannya dengan sains, lingkungan, yaitu dampak teknologi tepat guna, dan masyarakat. Indikator ini juga hanya meminta jumlah spesifik, yaitu 3 jenis, tanpa menekankan mengapa teknologi tersebut tepat guna atau bagaimana cara kerjanya. Baik, selanjutnya rencana ulang indikator dari yang awalnya indikator siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air menjadi indikator baru, yaitu siswa mampu menggambarkan cara kerja 2 alat sederhana untuk menghemat atau menjernihkan air dengan menghubungkan pada sifat dasar air serta membandingkan mana yang paling menguntungkan dan sesuai untuk diterapkan di rumah atau di sekolah. Selanjutnya kegiatan pembelajaran berbasis HOTS dan SETS. Tahapan yang pertama yaitu pengamatan dan identifikasi masalah. Siswa menonton video singkat tentang krisis air atau kualitas air yang dekat dengan kehidupan mereka. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi minimal 2 masalah spesifik di lingkungan sekitar rumah dan sekolah yang berkaitan dengan air, contohnya seperti air keruh dan kekurangan air atau banyak air yang terbuang.
Tahap kedua yaitu analisis teknologi dan prinsip dasar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan membuat alat teknologi tepat guna. Ada kelompok yang membuat filter air sederhana dan ada yang membuat alat penampung air hujan sederhana. Siswa diminta untuk menganalisis, yang dimana menganalisis itu termasuk dalam tingkat kognitif C4. Bagaimana kedua alat tersebut memanfaatkan sifat dasar air. Tahap yang ketiga yaitu mengevaluasi dampak multi aspek. Siswa membuat catatan sederhana untuk membandingkan dan mengevaluasi, yang termasuk ke dalam tahapan kognitif C5. Dua alat teknologi tepat guna yang mereka buat dari dua sisi, yaitu sisi lingkungan. Apakah alat ini menggunakan bahan bekas? Apakah air yang dihasilkan aman? Dan dari sisi masyarakat, misalnya apakah alat ini mudah dibuat sendiri di rumah? Apakah biayanya terjangkau? Tahap yang keempat yaitu presentasi dan rekomendasi. Setiap kelompok mempresentasikan catatan perbandingan mereka. Siswa harus mengusulkan dan menciptakan, yaitu berada di tingkat kognitif C6. Teknologi tepat guna mana yang paling ideal dan berkelanjutan untuk diterapkan secara permanen di lingkungan rumah dan sekolah mereka, lengkap dengan alasan yang dihasilkan pada proses perbandingannya. Indikator baru ini mengintegrasikan 4 ranah SETS. Yang pertama, sains siswa harus memahami konsep air. Yang kedua, di ranah teknologi. Siswa membuat 2 alat teknologi tepat guna, yaitu filter air sederhana dan alat penampung air hujan sederhana. Yang ketiga, pada ranah lingkungan. Siswa mengevaluasi dampak teknologi tepat guna terhadap kualitas air, konservasi sumber daya, dan potensi limbah. Yang terakhir, pada ranah masyarakat, siswa mengevaluasi dampak teknologi tepat guna terhadap biaya perawatan dan relevansi solusi bagi kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, jawaban soal nomor 4, yaitu yang mendukung pada argumentasi ini. Secara kognitif, siswa MI atau SD mayoritas masih berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget, yang membuat konsep abstrak dan hubungan yang kompleks, terutama dalam isu sosial lingkungan global, sulit dicerna tanpa penyederhanaan yang drastis. Keterbatasan ini diperparah oleh kendala kurikulum. Di tengah padatnya kurikulum yang menuntut pencapaian target konten spesifik, integrasi 4 ranah SETS memerlukan alokasi waktu yang sangat luas untuk investigasi, proyek, dan diskusi mendalam. Lebih lanjut, kendala ada pada pendidik, di mana penerapan SETS menuntut kompetensi guru yang tinggi, yaitu pemahaman lintas disiplin dan kemampuan memfasilitasi pembelajaran berbasis masalah dan proyek interdisipliner. Sebuah model yang belum sepenuhnya dikuasai oleh banyak guru SD. Sebab investigasi teknologi dan lingkungan seringkali membutuhkan alat peraga nyata atau akses lapangan yang memadai dan yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah dasar. Selanjutnya, pandangan yang menolak penerapan SETS di MISD dapat dibantah berdasarkan 4 prinsip mendasar yang justru menjadikan pendekatan ini ideal untuk jenjang sekolah dasar. Yang pertama, hakikat pembelajaran anak SD menuntut materi yang relevan, kontekstual, dan berbasis pengalaman nyata. SETS sangat sesuai karena SETS menjembatani teori sains dengan masalah sehari-hari yang dihadapi masyarakat dan lingkungan, menghubungkan konsep abstrak dengan konteks konkret yang mudah dipahami siswa. Kedua, pentingnya keterampilan abad ke-21 mengharuskan pemahaman HOTS, yaitu menganalisis, mengevaluasi, atau menciptakan. Sejak dini dan SETS secara eksplisit dirancang untuk melatih pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan kritis yang tidak boleh ditunda hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengenai kekhawatiran kompleksitas, SETS memiliki fleksibilitas dan penyederhanaan yang tinggi. Inti dari SETS tidak harus membahas isu-isu global, melainkan dapat disederhanakan menjadi isu lokal dan nyata. Misalnya seperti masalah sampah di kantin atau cara menghemat air di kamar mandi, di mana integrasi ranah dapat dilakukan secara bertahap. Terakhir, pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar karena sifatnya yang relevan dan berbasis proyek. Anak-anak MI atau SD secara alami termotivasi oleh kegiatan eksplorasi, penemuan, dan pembuatan model sederhana yang merupakan inti dari filosofi pembelajaran SETS. Judgement saya menyimpulkan bahwa argumentasi yang menolak penerapan SETS secara total di jenjang MISD ini adalah tidak tepat. Meskipun kita mengakui adanya tantangan terkait keterbatasan kognitif anak dan padatnya kurikulum, pendekatan SETS justru sangat relevan dan harus diterapkan di jenjang pendidikan dasar, asalkan pelaksanaannya melalui penyederhanaan. Alasan utama untuk mempertahankan SETS adalah pentingnya membentuk pola pikir dini, sebab usia SD adalah masa yang tepat untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab sosial lingkungan secara terintegrasi yang jauh lebih efektif daripada mengajarkannya secara terpisah di usia yang lebih tinggi. Selain itu, SETS berfungsi sebagai jembatan ke HOTS, karena melalui kegiatan investigasi, analisis, dan pengambilan keputusan secara alami ia memicu keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan mengevaluasi. Agar penerapan ini berhasil tanpa membebani siapapun, strategi harus berfokus pada konteks lokal, pengalaman langsung, dan integrasi. Strategi kuncinya adalah mengubah isu global menjadi isu lokal dan personal. Misalnya, mengganti analisis dampak industri terhadap perubahan iklim global dengan proyek hemat air di keran sekolahku, di mana siswa mempelajari konsep volume air, merancang stiker atau katup sederhana, menghitung manfaat konservasi, dan mengampanyekan perilaku hemat. Strategi ini didukung dengan fokus pada learning by making,
yaitu menggeser penekanan dari laporan tertulis yang kompleks ke pembuatan model fisik atau prototipe sederhana, seperti membuat model sederhana penyaring air. Terakhir, guru dapat menerapkan integrasi bertahap dengan memulai hanya dari 2 ranah yang kuat, misalnya dari ranah sains dan teknologi, sebelum memperluas ke integrasi penuh ke 4 ranah tersebut, sehingga esensi SETS untuk melatih pemikiran kritis dan bertanggung jawab dapat dipertahankan. Jawaban soal nomor 5 yaitu kita diperintahkan untuk membuat modul ajar. Jadi tema modul ajarnya yaitu sekolah bebas sampah plastik dari masalah menuju kreasi. Di sini sintaks-sintaks atau tahap-tahapnya yaitu yang pertama pada tahap inisiasi atau invitasi dan apresiasi. Tujuannya untuk mengenali masalah sampah plastik sebagai benda kotor di sekitar mereka. Yang pertama ada proses apersepsi dan observasi. Kegiatan guru mengajak siswa berjalan-jalan singkat di sekolah, yaitu di sekitar kantin atau halaman sekolah, meminta mereka mencari dan menghitung kemasan plastik yang dibuang sembarangan. Kegiatan siswa melakukan misi detektif sampah, yaitu menghitung dan mengelompokkan jenis sampah plastik seperti botol bersama botol dan bungkus makanan bersama bungkus makanan. Selanjutnya, guru memotivasi siswa, yaitu dengan cara menayangkan video pendek tentang bahaya plastik bagi lingkungan. Siswa menyimak video dan memberikan tanggapan setelah menonton. Selanjutnya, formulasi masalah. Guru mengubah masalah menjadi tantangan, yaitu seperti bagaimana kita bisa mengubah sampah-sampah kotor ini menjadi benda-benda keren dan membuat sekolah kita bersih kembali. Siswa setuju dan menerima tantangan tersebut. Sintaks yang kedua yaitu proses pembentukan konsep. Tujuannya agar siswa memahami secara sederhana bahwa plastik berasal dari bahan yang bisa dipakai lagi. Kegiatannya yaitu guru memperkenalkan konsep 3R dengan lagu sederhana, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Siswa mendirikan lagu 3R dan mencari contoh benda 3R di kelas. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk berdiskusi ringan, yaitu dengan pertanyaan seperti apa yang bisa kita lakukan dengan botol bekas ini daripada dibuang. Guru menunjukkan contoh sederhana kreasi dari plastik. Siswa mencari ide kreatif, misalnya membuat tempat pensil dari botol, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pembentukan kelompok. Guru membagi siswa menjadi kelompok pengumpul sampah dan kelompok kreatif. Siswa bersemangat memilih kelompok dan mulai mengumpulkan bahan plastik bersih. Sintak yang ketiga yaitu aplikasi konsep dalam kehidupan. Tujuannya agar siswa beraksi mengubah sampah menjadi benda baru yang bermanfaat. Guru memandu kelompok untuk membuat produk sederhana dari sampah plastik yang sudah dikumpulkan dan dibersihkan. Siswa mulai membuat tempat pensil dari botol plastik. Guru membimbing siswa membuat poster ajakan menggunakan pensil warna atau krayon atau semacamnya. Siswa membuat poster dengan bertema jajan sehat membawa botol sendiri dan memasangnya di kantin atau di papan pengumuman. Kegiatan selanjutnya yaitu presentasi sederhana. Guru mengajak siswa untuk memamerkan hasil karya tempat pensil yang sudah mereka buat di depan kelas. Siswa menunjukkan hasil kreasi mereka dan menjelaskan bagaimana sampah bisa menjadi benda yang keren. Sintak yang keempat yaitu pemantapan konsep. Tujuannya memperkuat kebiasaan dan pemahaman sederhana tentang tanggung jawab. Kegiatannya yaitu refleksi bermain peran. Guru mengajak siswa untuk bermain peran yang bertema kantin bersih versus kantin kotor. Siswa memerankan adegan bagaimana cara jajan yang sehat dan benar dan cara membuang sampah yang sudah dipilah. Kegiatan selanjutnya yaitu klarifikasi sederhana. Guru menekankan bahwa plastik harus selalu dibuang di tempatnya dan sebaiknya dihindari. Kegiatan selanjutnya yaitu penghargaan. Guru memberikan penghargaan stiker pahlawan kebersihan kepada semua siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Siswa merasa bangga menjadi bagian dari solusi. Sintak yang terakhir yaitu penilaian. Tujuannya untuk menilai keterampilan motorik, partisipasi, dan pemahaman sederhana tentang 3R. Aspek yang dinilai yaitu aspek kognitif mengenai pemahaman konsep 3R melalui tanya jawab lisan sederhana. Pada aspek afektif melalui observasi harian, dan pada aspek psikomotorik melalui penilaian produk kreasi. Cukup sekian jawaban lisan ujian akhir semester mata kuliah pendidikan lingkungan hidup dan teknologi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.